Malam itu Ramlan pulang kerja dalam keadaan lesu. Tak lama kemudian Risa istrinya datang menyambutnya. Namun kali ini penyambutan Risa malah tambah pusing dan stres buat Ramlan. Risa datang-datang langsung minta uang untuk bayar gaji pembantunya Ija. Karena sudah 3 bulan belum dibayar. Namun Risa kaget setelah Ramlan menjelaskan bahwa usahanya bangkrut dan dia tidak punya uang sedikit pun untuk bayar gajinya Ija. Risa pun kebingungan gimana bayar gajinya Ija. Esok harinya Ija pun pamit dan berhenti bekerja. Merasa kasihan dan berdosa pada Ija, Risa akhirnya menyerahkan cincin dan kalungnya sebagai ganti separuh gajinya Ija. Tak lama kemudian datang 2 orang debt collector menagih utangnya Ramlan yang jatuh tempo pada hari itu juga. Dan jika tidak mampu membayarnya, maka rumah beserta isinya akan disita. Risa pun kebingungan. Tanpa sepengetahuan suaminya, Risa akhirnya menyerahkan tabungan hajinya pada debt collector tersebut supaya rumahnya tidak jadi disita. Risa kemudian menemui Ramlan yang masih enak-enakan bobot cantik di kamar. Risa memberitahukan bahwa barusan ada debt collector mau menyita rumahnya. Karena kebingungan, Risa akhirnya memberikan uang tabungan hajinya pada mereka. Mendengar semua itu, Ramlan sangat kaget sekali dan marah sama Risa. Karena uang tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk membangun bisnisnya kembali. Ramlan marah besar sama Risa dan minta Risa harus bertanggung jawab atas semua itu. Merasa kebingungan, Risa akhirnya menemui temannya Dara di sebuah kafe dan menjelaskan bahwa dia mau minta tolong pinjamkan uang 100 juta untuk modal bisnis suaminya. Namun Dara tak bisa membantunya karena dia tak memiliki uang sebanyak itu. Tak lama kemudian, teman semasa SMA-nya dulu yaitu Nikri datang juga ke kafe tersebut. Dara pun memanggilnya. Mereka kemudian saling tegur sapa, tanya gimana kabarnya sekarang. Namun Nikri tak bisa lama ngobrol dengan mereka karena sudah ada janji dengan kliennya. Nikri kemudian memberikan kartu nama pada Dara dan Risa dan kemudian pergi. Dara kemudian kasih solusi sama Risa, gimana kalau minta bantuan aja sama Nikri. Buat seorang direktur kayak dia, uang 100 juta itu gak ada apa-apanya. Risa kemudian pulang dan meminta kartu nama Nikri untuk dipegang dulu sama dia. Siapa tahu nanti bisa menghubunginya dan Nikri mau membantu modal bisnis suaminya. Sepulangnya ke rumah, Risa disambut dengan amarah suaminya karena Risa tidak berhasil mencari pinjaman buat modal bisnisnya. Kesal dan emosi sama sikap suaminya, Risa teringat dengan kartu nama temannya Nikri. Risa kemudian mencoba menghubunginya dan meminta untuk ketemuan. Esok harinya, Risa kemudian pergi menemui Nikri di rumahnya. Risa menjelaskan bahwa dirinya mau pinjam uang 100 juta untuk modal bisnis suaminya. Tak perlu ngomong panjang lebar, Nikri akhirnya mau membantu Risa pinjamkan uangnya. Mendengar semua itu, Risa kelihatan sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Nikri. Esok harinya Nikri mengajak Risa untuk makan bersama di sebuah kafe sambil memberikan cek uang 100 juta tersebut. Tak sengaja Dara pun datang ke kafe tersebut dan melihat Nikri dan Risa sedang asik makan berduaan. Dara kemudian langsung menghampiri mereka sambil marah-marah karena dia tidak diajak makan bersama. Kesal dengan sikap Dara yang selalu mengejar-ngejarnya, Nikri kemudian pergi dari sana. Dara pun kemudian mengingatkan Risa jangan sampai Nikri mencintainya, sebab Nikri harus menjadi miliknya. Risa kemudian pulang ke rumah dan langsung menemui Ramlan di kamarnya. Risa kemudian memberikan uang pinjaman tersebut pada Ramlan. Melihat semua itu, Ramlan sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih banyak pada istrinya karena sudah membantu mengatasi kesulitannya. Dan sebagai hadiahnya, Ramlan pun langsung mengeluarkan panakol bedug untuk ditabuh. Dan akhirnya mereka pun bermantap-mantap.
Maknyos bosku, maknyos. Beberapa minggu kemudian akhirnya Ramlan berhasil membangun bisnisnya kembali. Pagi itu Resa izin sama Ramlan bahwa dia akan pergi dengan Dara. Namun tak lama kemudian ada SMS dari Nikri kalau dia sedang sakit. Sedangkan Risa sudah ada janji dengan Dara. Merasa gak enak dengan Nikri, Risa kemudian menelepon Dara untuk membatalkan janjinya dengan berpura-pura gak enak badan. Setelah itu Resa kemudian langsung pergi ke rumah Nikri untuk menjenguknya. Padahal sebenarnya Nikri tidak sakit, itu hanya akal-akalan Nikri saja supaya bisa berduaan dengan Risa. Ternyata di balik pinjaman uang tersebut ada maksud terselubung yang diinginkan Nikri. Untuk menjalankan aksinya, Nikri terus-menerus berpura-pura sakit. Sehingga pada akhirnya Nikri diantarkan Risa ke kamarnya untuk istirahat. Sesampainya di kamar, Risa sangat kaget sekali karena di kamarnya banyak sekali foto dirinya. Nikri pun menjelaskan bahwa sebenarnya dari dulu sampai sekarang Nikri sangat mencintainya dan masih mengharapkan cintanya Risa. Namun Risa menolaknya karena dia sangat mencintai suaminya dan tak akan mengkhianatinya. Risa kemudian pamit pergi, tapi Nikri menghalanginya. Dia tak akan biarkan Risa pergi sebelum terima cintanya. Untung saja ada tante-tante datang dan langsung membuka pintu kamarnya Nikri. Sehingga kali ini Risa selamat dari panakol bedugnya Nikri. Nikri langsung terdiam tak bisa berbuat apa-apa lagi setelah datang si tante tersebut. Usut punya usut, ternyata tante tersebut adalah orang yang membuat Nikri menjadi kaya raya. Dengan bermodalkan panakol bedug anu gede, semua kemauan Nikri pasti dipenuhi. Untuk mencairkan suasana, Nikri langsung mengajak si tante tersebut berolahraga. Dan akhirnya Nikri dan si tante tersebut asik makan permen loli dan bermain petak umpet di dalam tas berjenggot. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Gagal dengan rencana pertama, malam harinya Nikri menelepon Risa untuk datang kembali ke rumahnya besok. Namun Risa menolaknya. Nikri kemudian peringatkan Risa jika besok tidak datang maka dia akan dilaporkan ke polisi. Panik dengan semua itu, Risa kemudian mendesak suaminya untuk segera cari uang untuk melunasi utang tersebut. Namun Ramlan tidak bisa penuhi kemauan Risa karena uangnya belum ada. Bingung dengan semua peringatan Nikri, Risa akhirnya datang kembali menemui Nikri di rumahnya dengan tujuan untuk meminta keringanan dan bayar utangnya separuh dulu. Namun Nikri menolaknya karena dia mau semuanya lunas saat itu juga. Nikri kemudian kasih pilihan sama Risa, jika tidak mau dilaporkan ke polisi dan suaminya tahu tentang masalah ini, maka Risa harus menerima cintanya Nikri. Awalnya Risa menolaknya, namun akhirnya Risa dengan terpaksa mau menerima cintanya Nikri. Karena Risa takut kalau suaminya tahu dan bisnis suaminya dibuat bangkrut lagi oleh Nikri. Dan akhirnya setelah itu, Nikri mengajak Risa untuk bermain jungkat-jungkit di pesawahan yang becek-becek berumput ilalang. Jos gandos bosku, jos gandos, jos. Risa kemudian pulang ke rumah. Di sana Ramlan sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. Karena Risa pulang selarut ini dengan pakaian yang tidak pantas. Ramlan sudah mulai curiga kalau Risa menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Apalagi dia selalu mendesak untuk segera bayar utangnya pada Dara. Risa kemudian pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Dia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini itu adalah salah. Tak lama kemudian Risa dapat SMS dari Nikri ngajakin makan siang besok di tempat biasa. Dan jika tidak bisa datang, maka hubungannya akan dibongkar pada suaminya. Karena bingung dan belum bisa bayar utangnya, dengan terpaksa Risa menuruti semua kemauannya Nikri.
Pada waktu makan siang, Dara datang dan memergoki Risa dan Nikri yang sedang bermesraan. Karena kesal sama mereka, Dara kemudian merekam kemesraan Risa dan Nikri untuk diberikan pada Ramlan. Dara kemudian pergi ke rumahnya Ramlan untuk memberikan bukti perselingkuhan Risa dan Nikri, sekaligus memberitahukan bahwa sebenarnya uang pinjaman tersebut bukan darinya, tetapi dari Nikri. Ramlan dan Dara kemudian langsung OTW ke rumah Nikri untuk memergoki mereka. Sementara di sana, Nikri dan Risa baru saja selesai menanam singkong di tengah sawah yang penuh dengan lumpur. Tak lama kemudian Ramlan dan Dara datang. Ramlan langsung gedor-gedor pintu dan memanggil Risa. Risa dan Nikri pun kaget karena suaminya ada di depan. Nikri pun langsung keluar dan sempat adu mulut dengan Ramlan kalau Risa tidak ada di sini. Tak percaya dengan omongan Nikri, Ramlan kemudian masuk dan menuju langsung ke kamarnya Nikri. Benar saja, ternyata Risa ada di dalam. Ramlan pun langsung memarahi Risa. Risa pun kemudian meminta maaf sama Ramlan dan menjelaskan bahwa dia melakukan ini bukan karena cinta, tetapi ini semua untuk membantu Ramlan bangkit lagi dari kebangkrutan. Namun Ramlan menolaknya dan menyuruh Risa untuk pergi dari kehidupannya. Setelah memarahi Risa, Ramlan tiba-tiba terkena serangan jantung dan pingsan. Dan kemudian cerita pun tamat.